Baik, perkenalkan nama saya Taping Tarwa Gariang Haan, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program studi saya adalah sosiologi. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah anti korupsi dan di dalamnya saya akan membahas tentang pengertian anti korupsi. Langsung saja saya membahas pada PowerPoint slide pertama yang saya sediakan, yaitu pengertian korupsi. Kita langsung saja. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik maupun politisi dan pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat di dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan pihak dan dalam publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Banyak sekali di kalangan saat ini terdapat banyak kasus-kasus yang sering terjadi, yaitu kasus korupsi yang ada pada negara kita tersebut. Oleh karena itu, korupsi mendapatkan banyak perhatian akademis dan tunduk pada pengawasan dan mengikat sebagai upaya dilakukannya untuk menegakkan dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik di seluruh dunia. Dan pada slide yang kedua ini saya akan membahas tentang mendefinisikan korupsi, menemukan relevansi dalam bidang-bidang tertentu seperti publik kebijakan. Langsung saja, yaitu ketika menyusun strategi anti korupsi nasional, penawaran cetak biru untuk membatasi fenomena tersebut ini juga terlihat dalam norma dan nilai. Norma dan nilai dalam konteks budaya yang berbeda untuk mendapatkan yang lebih luas. Dalam pemahaman ini tentang apa arti korupsi ini di masyarakat yang berbeda berdasarkan definisi kepentingan umum. Dari korupsi, pemahaman tentang norma yang diterima secara umum tentang apa yang merupakan barang publik. Dengan kata lain, jika tindakan pejabat publik bertentangan dengan kepentingan publik, itu dianggap tidak etis. Berikut slide yang ketiga ini, yaitu korupsi didefinisikan melalui kerangka kerja prinsipal agen, yaitu definisi korupsi yang terkenal dan banyak digunakan atau ditawarkan oleh model prinsipal agen ini menyajikan pendekatan ekonomi tentang bagaimana korupsi terjadi dan didasarkan pada pilihan rasional individu dengan asumsi yang mendasari bahwa orang didorong oleh kepentingan pribadi bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Pendekatan ini mendefinisikan korupsi pada prinsipnya adalah untuk individu-individu yang mewakili proses korupsi, dan ini menunjukkan bahwa peluang untuk tindakan tidak etis ditingkatkan ketika agen memaksakan kekuasaan memonopoli mereka pada klien, disertai dengan kebijakan dan kurangnya akuntabilitas terhadap memberikan penjelasan yang tepat tentang korupsi, memandang masalah sebagai
terletak pada konsentrasi kekuasaan, kebijakan dan akuntabilitas yang lemah. Dan pada slide yang keempat ini saya akan membahas tentang korupsi sebagai penyalahgunaan kantor publik. Langsung saja, korupsi dengan demikian merupakan konsep kompleks yang mencakup banyak fitur dan dimensi, termasuk lebih dari satu aktor kepentingan yang berbeda. Memanfaatkan kekuasaan yang digunakan atau yang disalahgunakan dan konsensus bersama dalam masyarakat itu. Perilaku ini bertentangan dengan normanya. Namun, dimensi terakhir ini tidak mudah untuk ditentukan karena investasi dalam beragam, bahkan antar individu dalam satu masyarakat maupun lintas masyarakat juga bergantung pada dimensi ini, membantu dalam menawarkan perspektif yang luas dan memungkinkan fleksibilitas dalam menganalisis negara yang diteliti. Sebagian besar yang digunakan dalam hal ini, korupsi besar terjadi ketika jumlah aktivitas korupsinya besar, dan itu pun yang terlibat di dalamnya adalah pejabat tingkat tinggi. Itu ada politik di pengambilan keputusan tingkat, dan karena itu juga disebut korupsi politik karena itu ada dengan perilaku tidak etis dari mereka yang ditugaskan untuk mengambil keputusan untuk masyarakat umum, membuat undang-undang dan menegakkan hukum. Dan pada slide yang ke-5 ini saya membahas karakteristik rezim. Di dalam demokrasi adalah istilah yang kompleks. Penting untuk memahami apa yang demokrasi sangat menentukan. Indikatornya ialah sistem politik ditandai dengan partisipasi massa, pemilihan umum yang kompresif atau kompetitif, supremasi hukum dan menghormati hak-hak sipil. Banyaknya kriteria yang harus dipenuhi untuk suatu negara dikategorikan sebagai demokratis. Di antara karakteristik yang paling penting adalah tips demokrasi adalah: pertama, akuntabilitas rezim; kedua, politik persaingan, sebagaimana tidak ada partai politik atau orang tertentu yang bisa menguasai pada kekuasaan; ketiga, kesetaraan politik bagi para pemilih dan mereka mencalonkan diri untuk jabatan publik, mengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengakses. Berpendapat tentang pentingnya demokrasi untuk mencegah korupsi, yang menyatakan bahwa demokrasi memberi warga negara peran dalam memilih pemimpin politik mereka. Jadi pejabat terpilih yang belum korup dapat dipilih keluar dari kantor. Sebaliknya, dia kemudian menyatakan bahwa demokrasi belum tentu obat untuk korupsi. Beberapa negara demokrasi menyampaikan korupsi politisi meskipun warga negara menyadari penyimpangan mereka. Dan slide ke-7 yaitu peran pemerintah dalam perekonomian. Banyak pendekatan telah digunakan oleh banyak sarjana untuk menyelidiki peran pemerintah
dan pengaruh terhadap korupsi. Namun tindakan ada temuan yang kuat telah tercapai. Pemerintah yang lebih besar dapat menjadi alasan untuk korupsi yang lebih tinggi. Sebagaimana publik menggunakan perilaku tindak etis dan ilegal untuk melewati birokrasi, membuat prosedur lebih cepat dan mudah. Dalam penjelasan lain bahwa karena pemerintah yang lebih besar dapat mempekerjakan dan memperbelanjakan lebih banyak tentang kebijakan dan peraturan, memimpin mekanisme penegakan dan efisien menuju transparansi yang lebih tinggi dan tata kelola pemerintah yang lebih baik, yang akibatnya menurunkan korupsi iterisasi ini, dan bahwa peraturan pemerintah yang tidak jelas dan tidak tetap tepat untuk mengarah pada tingkat korupsi yang lebih tinggi. Dalam perekonomian, mereka menyimpulkan bahwa semakin besar kepentingan ekonomi pemerintah, akan semakin banyak peluang diciptakan terlibat dalam kegiatan korupsi. Mereka juga menyoroti bahwa pemerintah besar tidak dengan sendirinya menjadi alasan tingkat korupsi yang lebih tinggi, karena masyarakat luas, sektor dengan institusi yang kuat. Ketujuh yaitu pembangunan dan masyarakat. Lipset berpendapat bahwa pembangunan memiliki dampak yang nyata demokrasi karena membantu meningkatkan tingkat pendidikan yang pada gilirannya berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran publik. Akibat pelanggaran resmi atau tindakan yang tidak pantas dapat